ke sekolah belajar menuntut ilmu. Awali belajar kita hari ini, kita awali dengan baca doa bersama ya. Siap? Tanda tangannya ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga nanti dalam belajar kita diberi kelancaran ya. Nah, selanjutnya guru absen dulu ya. Angkat tangan, siapa yang dipanggil Bu Guru angkat tangan dengan angkat. Nah, ya. Agnes Putri Melani. Tangan kanan. Iya, kan tadi udah tangan kanan saya Bu Guru. Bu Guru. Ani dia apa Anda? Ya. Muhammad Rahmat, mana Muhammad Rahmat? Tangannya diangkat ya, cukup duduk aja Mas, nggak apa-apa. Ya, di absen. Hari ini kita belajar tentang ketentuan sholat jenazah. Apa? Sholat jenazah. Iya, pintar apa Mbak Mel? Apa Mbak Ani? Iya, pintar apa? Jenazah. Apa Mas Rahmat? Sholat jenazah. Siapa yang pernah sholat jenazah? Ya, Mbak Ani udah pernah sholat jenazah. Sholat jenazah itu apa? Mensolatkan mayit. Hari ini kita akan belajar tentang ketentuan sholat jenazah, ya, sesuai syariat Islam. Nah, setelah belajar ini diharapkan nanti kamu bisa melakukan sholat jenazah ketika ada tetangganya kamu, keluarganya kamu, atau siapapun baik yang sedang dalam berduka ya, ada orang meninggal, itu kamu bisa ikut melaksanakan sholat jenazah. Dan bukan hanya cuma ikut-ikutan saja, tapi juga hafal bacaannya, hafal rukunnya. Manfaatnya adalah mengingatkan kita akan diri kita besok kelak kapanpun akan ada waktunya kita masing-masing dipanggil oleh Allah. Maka sebelum kita dipanggil, kita harus mempersiapkan dirinya kita, ya, harus mempersiapkan diri. Bagaimana cara mempersiapkan diri? Ibadah sholat, ngaji, ya, iya, kita harus mempunyai bekal untuk di akhir. Berapa dari kamu sholat? Ada mayit itu, ada jenazah. Zaki sama Bayu mau sholat, aku mau nyolati lah. Ini pada nggak mau. Bagaimana hukumnya? Karena sudah dilakukan oleh beberapa orang, yang lainnya yang tidak melakukan tidak berdosa karena sudah ada yang mewakil. Nah, itu namanya fardu kifayah. Ya, untuk lebih jelasnya, Guru akan menampilkan video jenazah atau sembahyang untuk mayit muslim adalah fardu kifayah. Artinya, wajib dilaksanakan minimal oleh satu orang. Bila secara sengaja sama sekali tak ada yang menunaikannya, maka status dosa menimpa umat Islam secara umum di daerah tersebut. Mensolati adalah salah satu kewajiban kifayah selain memandikan jenazah, mengafani, dan terakhir menguburnya. Secara teknis, tata cara sholat jenazah berbeda dari tata cara sholat pada umumnya, lantaran tak menggunakan gerakan rukuk, iktidal, dan sujud. Rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. Kedua, 4 kali takbir. Ketiga, berdiri bagi orang yang mampu. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah takbir yang kedua. Keenam, doa untuk si jenazah sesudah takbir yang ketiga.
Dan ketujuh, salam. Tata cara sholat jenazah perempuan. Sholat jenazah dilakukan jika mayit sudah dimandikan dan dikafani. Letak mayit yakni sebelah kiblat orang yang menyolatinya. Tadi kamu sudah melihat video ya, video pembelajaran, video apa tadi? Sholat jenazah. Iya, video sholat jenazah. Nah, Bu Guru minta kalian sini lihat depan, lihat papan tulis Mas Rahmat. Nah, di sini Bu Guru sudah siapkan hukum dari sholat jenazah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Mas Bayu, hukum sholat jenazah apa? Fardu kifayah. Iya. Itu berada di sebelah kiblatnya orang yang menyolati. Jadi mayitnya atau jenazahnya itu tidak boleh di belakangnya kita. Misalnya kita sekarang kiblatnya di mana? Selatan. Kiblatnya mana? Ada kiblat di selatan. Kiblatnya di mana? Barat. Baratnya mana? Sana ya. Barat Ya, sana. di sana kita menghadap sana, menghadap Kiblat. Lah, jenazahnya itu harus di depannya kita. Ya, tidak boleh di sampingnya, kamu sholatnya di sini. Tidak boleh juga mayitnya di sana, kamu sholatnya di sini. Itu tidak boleh kecuali sholat goib. Atau sholat goib. Sholat goib itu menyolati jenazah, tapi tidak ada jenazahnya. Misal jenazahnya ada di luar kota, ya. Ada kabar orang meninggal saudaranya kamu, tapi meninggalnya di luar kota sana. Nah, di sini kamu bisa sholat jenazah, namanya sholat goib. Jadi sholat goib itu tidak ada jenazahnya, ya. Tapi kalau sholat jenazah itu jenazahnya harus ada di depannya kita, dan kita harus menghadap kiblat. Kita hadap kiblat, terus jenazahnya ada di depan. Sholat jenazah yang pertama niat, yang kedua berdiri, terkecuali bagi orang yang tidak mampu berdiri, ya, kakinya lagi sakit, apa dipaksa berdiri? Ya enggak. Kalau kakinya lagi sakit boleh dengan sikap duduk, tapi dianjurkan untuk berdiri untuk yang mampu, ya, karena tidak ada sujud, tidak ada rukuk. Jadi berdiri termasuk rukuk. Yang ketiga harus ada takbir 4 kali. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Yang kedua, takbir kedua baca sholawat. Takbir ketiga dan keempat baca doa untuk jenazah. Yang terakhir salam. Paham? Masih ingat materinya di buku kamu di sini. Nah, dipersiapkan ya. Sekarang kamu salin tulisannya. Nah, materi yang sudah buku tulis di papan tulis, kamu salin di. Dari melihat video tadi, sama belajar bersama Bu Guru tadi, ya kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini tentang sholat jenazah. Ada apa saja di dalam sholat jenazah? Ada hukumnya, ada syaratnya, ada rukunnya, ya. Ada hukum, syarat dan rukun. Itu kita harus belajar. Tidak hanya hari ini ya, kita harus belajar itu terus karena akan dipakai pada kehidupan kita di lingkungan masyarakat. Jadi kamu harus berusaha menghafalkan doa-doanya, rukunnya seperti apa, harus memahami syaratnya, ya. Iya, jadi kalau sholat jenazah tidak boleh auratnya terbuka. Terus apa tadi? Harus apa?
dimandikan dulu, ya jenazahnya harus dimandikan dulu. Terus harus berada di sebelah kiblatnya orang yang menyolat, gitu ya. Nah, dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian di lingkungan kalian kalau ada kabar orang meninggal, apalagi orang dekatnya kamu, keluarga, saudara, kamu harus belajar ikut sholat jenazah. Ya, 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 nggak? Ya. Sebagai apa? Sebagai bukti kita peduli terhadap orang lain, juga sebagai pengingat kita bahwa semua orang akan ada waktunya dipanggil oleh Allah. Iya, semuanya, guru, mandi, memang semuanya, semua orang itu akan mengalami kematian. Maka kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, maka kita harus tanamkan, biasakan kita berperilaku yang baik agar nanti kita meninggal dalam keadaan yang baik. Tuh ya, ada pertanyaan? Ada. Besok renang. Besok renang. Ya. Besok renang ya. Oh, siapa? Akumnya. Ya. Kalau sudah meninggal, terus apa yang harus kita lakukan? Kamu udah lama meninggal. Kalau waktu pas meninggal kita ikut menyolati. Tapi kalau sudah lama meninggalnya, apa yang harus kita lakukan? Mendoakan. Kita harus mendoakan saudara keluarga kita yang sudah meninggal, ya. Itu tandanya kamu jadi anak soleh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan belajar. Kamu kan tadi udah belajar nih rukunnya, ya. Ada rukunnya, ada bacaannya. Besok minggu depan kamu akan menentukan bacaan ini itu termasuk takbir yang keberapa. Ya, siap-siap ya. Ya. Oke, kalau sudah dicukupkan, kita baca doa penutup, ya. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Semoga dicatat menjadi amal soleh.